Sebagai bagian dari institusi publik, tentunya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik. Namun, bagaimana bila kita sedang merasa stagnan? Tidak banyak perubahan menuju ke arah yang lebih baik, atau malah berbagai indikator jalan di tempat, bahkan justru terjun bebas. Eits, jangan merasa mentok dulu sebelum menonton video ini sampai tuntas. Bersama saya Firly, kita akan mengulik tentang 3 layanan lembaga administrasi negara yang dapat memperkuat pelayanan publik. Layanan yang pertama adalah Laboratorium Inovasi. Seperti apa Laboratorium Inovasi? Yuk, kita ke Pusat Inovasi Administrasi Negara. Hai Samil. Hai Firly. Samil, boleh dijelaskan nggak ya, apa sih Laboratorium Inovasi itu? Laboratorium Inovasi atau Labinov merupakan pendampingan untuk mendorong dan mengakselerasi berjalannya inovasi di lingkup pemerintah pusat maupun daerah. Labinov mendorong pengelolaan permasalahan, mencari solusi, sekaligus mengelola potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dengan cara yang baru, dan keluar dari perangkap bisnis as usual melalui prinsip co-creation. Labinov menggunakan metode 5D+1 yang terdiri dari drum up, diagnose, design, delivery, dan display, serta documentation. Metode ini akan mengelaborasi dari tahap perubahan mindset dan semangat berinovasi, kemampuan mendiagnosa masalah, dan mendesain rencana aksi, serta mengaktualisasikan inovasi tersebut yang diiringi dengan kegiatan perekaman jejak proses inovasi. Eksplorasi ide-ide inovasi dilakukan dengan metode bottom-up, di mana dalam prosesnya akan dilakukan penggalian permasalahan hingga mencari solusi dari masalah tersebut dan juga memahami potensi unit. Oleh karenanya, keterlibatan pegawai secara aktif menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi. Sepanjang tahun 2015 hingga 2022, Labinov berhasil menciptakan 12.236 ide inovasi dari 117 instansi pemerintah. Dan inovasi-inovasi yang dihasilkan tersebut berhasil mengantarkan instansi pemerintah menembus top 99 dan 45 kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian Pan-RB, diantaranya Kota Padang Panjang, Kota Tegal, Kabupaten Banggai, serta Kabupaten Banyumas. Di samping itu, terdapat juga beberapa pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat daerah terinovatif dalam Innovative Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti Kota Padang Panjang, Kabupaten Sorong, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banggai. Semoga ada sedikit pencerahan ya, dan tidak ada lagi yang namanya stuck atau mentok. Terima kasih Samil untuk penjelasannya. Nah, Labinov sudah, berikutnya saya penasaran nih dengan yang disebut National Policy Hub. Langsung saja kita menuju ke Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara. Tajana, halo Firly. Aku penasaran nih sama National Policy Hub, kasih tau aku dong. Oh, NPH. Oke. National Policy Hub atau NPH merupakan sistem untuk membangun kolaborasi sumber daya dan pengetahuan dengan menghubungkan berbagai pihak yang berkepentingan melalui metode sharing experiences, panel expert, sharing portfolio, dan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan untuk mendorong perwujudan birokrasi berdampak di Indonesia. NPH diinisiasi sejak tahun 2022 melalui Laboratorium Kebijakan yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan 4 Lotus Pilot Project, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Tasikmalaya. Inisiatif ini dilanjutkan pada tahun 2023 melalui Laboratorium Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Magetan. NPH menerapkan mekanisme bijak, yaitu bangun komitmen, internal assessment, jajak target, aktualisasi metode, dan keberlanjutan aksi. Mekanisme ini merupakan urutan atau langkah-langkah yang ditempuh agar suatu kebijakan yang akan ditingkatkan kualitasnya dapat dianalisis secara komprehensif sesuai dengan siklus kebijakan. Melalui NPH diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi mulai dari proses hingga dokumentasi kebijakan untuk kebijakan berikutnya. Di dalam prosesnya, NPH melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, baik langsung atau tidak langsung, untuk dapat berkolaborasi dan berkontribusi, serta meminimalisir ego sektoral dengan adanya akses yang terbuka dan accountable.
Saat ini, tengah dilakukan digitalisasi NPH. Hal ini untuk memberikan visualisasi tentang jaringan, konektivitas antara substansi, dan hasil yang satu dengan lainnya, termasuk aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, maka proses kolaborasi, komunikasi, koordinasi dapat dilakukan pada satu platform NPH. Nah, Firly, dengan NPH bersama-sama kita bisa tingkatkan kualitas kebijakan Indonesia. Menarik sekali ya NPH, jadi instansi bisa memperoleh akses kolaborasi dengan berbagai pihak atau expert melalui LAN. Masih ada satu lagi layanan yang akan kita kupas bersama. Yuk, mari kita langsung menuju pusat pembinaan analisis kebijakan. Hai Rio. Halo Firly. Rio, mau dong disebut tentang IKK? Wah, tentu boleh dong. Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK merupakan instrumen pengukuran kualitas proses pengelolaan kebijakan yang diukur dari dimensi perencanaan kebijakan serta evaluasi kemanfaatan kebijakan dan dikembangkan oleh lembaga administrasi negara. Memangnya kenapa sih kita harus melakukan pengukuran pengelolaan kebijakan dengan IKK? Nah, dikarenakan IKK menjadi salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi nasional, pengukuran IKK wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Melalui pengukuran IKK diharapkan dapat mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses pengelolaan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di seluruh instansi pemerintah. Dalam proses penilaian mandiri IKK, setiap instansi menunjuk admin instansi untuk melakukan koordinasi proses penilaian mandiri dan membentuk tim teknis yang disebut sebagai enumerator untuk melakukan input data teknis penilaian mandiri IKK. Seluruh proses penilaian mandiri dilakukan melalui sistem informasi IKK di website ikk.lan.go.id. Pengukuran nasional IKK oleh LAN telah diselenggarakan sejak tahun 2021 hingga sekarang dan dilaksanakan secara periodik setiap 2 tahun sekali. Ternyata memang sebuah kebijakan dalam prosesnya harus dikelola dengan baik ya. Betul sekali Firly, semaksimal mungkin kebijakan publik yang kita hasilkan harus berkualitas. Oke Rio, terima kasih. Nah, demikian tadi penjelasan tentang 3 layanan di Lembaga Administrasi Negara, yakni Laboratorium Inovasi, National Policy Hub, dan Indeks Kualitas Kebijakan. Semoga bisa memberikan inspirasi dalam mewujudkan layanan publik yang terbaik. Sampai jumpa di video layanan Lembaga Administrasi Negara selanjutnya. Firly, dong, ini belum selesai. Ya udah, malah selesain ya. Hari Minggu belajar merajut sama calon mantu. Mau info lebih lanjut, tim PPID siap membantu.